of God. Happy anniversary buat AOG Balikpapan. Yang keberapa Kak? Yang kelima. Happy anniversary. Buat kamu yang baru pertama kali nonton ibadah ini, kami ucapkan welcome home. Jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan sama-sama menyembah Tuhan dengan luar biasa. Buat teman-teman, jangan lupa mengabadikan momen ini dengan stories di sosial media kalian. Jangan lupa beri hashtag AOGEP4 dan juga tag AOGMS Balikpapan. Dan buat kamu yang belum terjoin dalam Connect Group, ayo gabung bareng kita dan bisa kontak kita di DM Instagram atau komen di YouTube kita. Oke, teman-teman, saatnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari. Kami sama-sama ingin muji muliakan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Berkati agar kami semua dapat fokus, kami semua dapat sesuatu yang baru melalui ibadah ini. Kami percaya bahwa kami, dimanapun kami berada, Tuhan akan hadir untuk bertemu dengan kami secara muka tatap muka ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Sama-sama yang percaya katakan amin. Happy Sunday and God bless you. Are you ready to praise Jesus today? Yes, come on. Segera bangkit dari tempat tidurmu, segera bangkit dari kursimu, come on, kita puji Tuhan. Ku memuji namamu, ku bermazmur bagimu, putra benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin,
Mari angkat tanganmu, come on. Bertatalah atasku, ku mau hidup bagimu. There we go, come. Tuhan kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau perkasa, percaya selamanya, kehendak sempurna bagiku. Kau Tuhan yang perkasa, Tuhan. Saku bangkitkan pengharapanku, jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Berkatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau perkasa, percaya selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Everybody clap your hand, come on. Are you ready? Whoa, whoa, whoa. Come on. Tuhan kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau perkasa, percaya selamanya, kehendakmu sempurna. Tuhan kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau percaya, setia selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Haleluya. Dengan sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. It's all about you, Jesus. Hari ini semuanya tentang-Mu. Mari persiapkan hati kita. We want to worship you more.
Selain Kau Yesus, oh, karararabayase, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you, Lord. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Let's sing it together. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm
Angkat suaramu sembah Dia. Biar hari ini Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Sekali lagi katakan it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. Tahukah saudara semuanya, esensi kita ibadah adalah untuk bertemu dengan Tuhan dan bukan mempelajari tentang Tuhan, tentang Yesus itu siapa. Esensi kita hanya untuk menyembah Dia. Hanya untuk bersekutu dengan pribadinya. Dan hari ini kita sama-sama mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Nanti kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Ketahuilah bahwa Yesus itu bukan objek, tapi Dia person. Dia adalah pribadi. Yang Tuhan rindukan bukan cuma pengetahuan tentang Dia, tapi yang Tuhan rindukan adalah penyembahanmu. Yang Tuhan rindukan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Lebih daripada sekedar korban, persembahan yang kita bisa berikan. Tapi yang Tuhan rindukan adalah persekutuan dengan Dia. Dan tahukah kalian semuanya, kita lebih berharga daripada setiap malaikat yang ada di surga. Malaikat ciptaan Tuhan begitu kudus, begitu mulia. Iya. Tapi tahukah saudara bahwa kita diciptakan bukan menjadi malaikat, tapi kita diciptakan itu serupa, segambar dengan Tuhan. Betapa mulianya hidupnya kita. Betapa berharganya hidupnya kita. Kalau malaikat berbuat salah, berbuat satu tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan buang malaikat. Tapi kalau manusia berbuat dosa, berbuat salah, Tuhan rela dari tempat kudusnya. Dia turun ke dunia, Dia cari setiap kita untuk bisa datang kembali kepada Yesus. Kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Betapa mulia, betapa berharganya kita. Dan hari ini, saya mau kita semuanya drop semua pikiran-pikiran, masalah, persoalan, masa depan kita. Kita letakkan terlebih dahulu di kaki Tuhan. Kita tetap percaya Tuhan yang pegang kendali semuanya. Biar hari ini mata kita tertuju kepada Tuhan. Hati kita terus menyembah Dia. Ambil beberapa waktu ini. 30-40 menit ke depan ini. Bukan cuma mendengarkan firman-Nya, tapi hati kita berbalik kepada Dia. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan hari ini. Army of God Balikpapan diberikan kepercayaan. Di ulang tahun, di anniversary yang kelima ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan terus bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa buat kami. Sekalipun di masa pandemi, tapi kami tetap percaya api kebangunan rohani tetap menyala atas kota ini. Atas Army of God di Balikpapan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan api kegerakan itu bukan cuma berhenti di Balikpapan. Tapi kami berdoa sampai Kalimantan, sampai Indonesia, sampai bangsa-bangsa dipenuhi dengan kebangunan rohani yang berasal daripada Tuhan. Pakai kami semuanya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan buat AOG Balikpapan. Dan kami mau terus bertumbuh, kami mau terus menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Sekalipun di masa pandemi kami tahu ada banyak teman-teman kami yang membutuhkan kasih Kristus. Tuhan pakai kami, Tuhan urapi kami. Terima kasih ya Tuhan berbicara buat kami semuanya. Kami tidak sabar dengarkan firman-Mu. Kami tidak sabar menyembah Tuhan sekali lagi nantinya ya Tuhan. Berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kasih hadirat Tuhan, kuasa Tuhan juga nyata di tempat di mana kalian berada. Belajar hargai hadirat Tuhan. Belajar fokus untuk mendengarkan firman-Nya. Mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Saya percaya hari ini di ulang tahun
Army of God yang kelima ini. Hati kita dikembalikan kepada Tuhan dan kita jadi anak-anak muda yang terus berapi-api di dalam Tuhan. Amin. Amin. Dan shalom saya ucapkan terlebih dahulu buat teman-teman semuanya yang hari ini join bersama-sama dengan kami di anniversary AOG kita. Dan saya berdoa supaya waktu kita dengarkan firman Tuhan, kita menyembah Tuhan sama-sama, hati kita terus tertuju kepada Tuhan. Dan kita terus menjadi anak muda yang disiapkan menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan, generasi anak panah itu. Dan kita siap dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Ya, saya percaya nanti setelah masa pandemi ini kita sudah bisa berkumpul bersama-sama. Saya berdoa api itu tetap terjaga dan kita terus menjadi anak-anak muda yang berapi-api di dalam Tuhan. Ya, oke, sama-sama kita baca di dalam Efesus pertama. Efesus 1. Ayat yang ketiga dan keempat. Efesus 1 ayat yang ketiga dan keempat. Efesus 1 ayat yang ketiga dan keempat. Perikopnya adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam kasih Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang di dalam sorga. Awal mula Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, terpujilah nama Tuhan. Kita harus sadar, kita harus tahu segala sesuatu yang datang kepada kita. Apakah itu berkat secara materi, ataupun secara talenta karunia. Itu semuanya berasal daripada Tuhan. Dan sudah selayaknya kita kembalikan semuanya kepada siapa? Ya, Yesus. Maka Paulus berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Coba Anda bayangkan, teman-teman bayangkan semuanya. Segala berkat yang ada di sorga Tuhan berikan buat kita. Siapa kita? Ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Di garis bawah, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan pilih kita. Kita bersyukur hari ini menjadi orang-orang pilihnya Tuhan. Ayat ini seringkali juga dipakai oleh beberapa gereja. Mereka berkata bahwa berarti Tuhan bukan gereja, ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kekristenan. Mereka kadang mengambil ayat ini berarti Tuhan jahat dong. Kalau Tuhan memilih berarti ada orang-orang yang tidak dipilih. Tidak demikian. Ayat ini bukan berbicara demikian. Tapi bersyukurlah kita kalau hari ini kita boleh mengenal Yesus. Orang-orang yang mengenal Yesus, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang inilah yang dapat satu privilege daripada Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Kita dipilih untuk apa? Kita dipilih untuk menerima berkat yang ada di sorga, berkat rohani yang ada di sorga. Semua yang ada di sorga, itu juga menjadi bagiannya kita semuanya. Sebagai orang pilihannya Tuhan. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Coba perhatikan begini, bayangkan ya. Apakah kita sebagai orang Kristen saja ya, kita sebagai orang percaya, orang Kristen, apakah kita pasti yakin kita bisa hidup kudus dan tidak bercacat celah? Waktu menjalani hidup. Pasti ada terpelesetnya. Kadang kita bisa jatuh di dalam dosa. Tapi Alkitab bilang supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Maksudnya begini, saat kita di dalam Dia, dikatakan saat kita di dalam Dia, maka kita mampu untuk hidup kudus dan tidak bercacat. Jadi bukan karena kuat dan gagahnya kita, bukan. Tapi karena Dia, karena Yesus. Kita dimampukan untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya Tuhan. Dan kata dipilih ini luar biasa loh. Kata dipilih itu istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Coba bayangkan gini. Kalau kalian pernah di sekolah atau di mungkin kuliah begitu ya. Teman-teman dipilih nih untuk menjadi wakil daripada sekolah. Bertanding di kejuaraan nasional atau di kota begitu ya.
untuk mewakili sekolah Anda, sekolah kalian. Pernah begitu? Saya pernah di bidang olahraga saja. Kalau yang matematika enggak pernah. Mungkin karena sering kabur gitu ya dari kelas ya. Tapi kalau olahraga saya cukup baik. Jadi beberapa kali juga ditunjuk untuk mewakili sekolah. Bertanding dengan sekolah-sekolah yang ada di mana? Pada waktu itu di Surabaya. Kadang sampai di skala nasional juga. Saya mewakili. Ada satu kebanggaan, ada satu kayak istimewa begitu. Kayak, thank you ya. Jadi pada waktu saya dipilih, enggak perlu disuruh, saya akan giat berlatih. Enggak perlu disuruh, saya akan latihan terus. Tidak ada paksaan. Jadi kalau teman-teman tahu kita dipilih oleh Tuhan, maka kalau kita mau hidup kudus, tidak ada paksaan. Kita bukan terpaksa hidup kudus, kenapa? Ya karena saya disuruh sama gembala saya disuruh sama Tuhan. Jadi kayak kita ini mau melakukan sesuatu hal yang benar karena terpaksa. Tidak demikian. Kalau kita dipilih, maka kita dengan satu kesadaran, dengan satu kerelaan, kita akan mau untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ini maksudnya kata-kata dipilih. Dan waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saya cuma teringat begini. Kita dipilih ini untuk apa? Apalagi dipilih, bahkan ya dipilih. Kita diciptakan itu serupa segambar dengan Tuhan. Berarti ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan di dalamnya. Tuhan desain kita ini untuk apa sih? Saya cuma renungkan dan cuma dua hal ini aja deh yang saya mau sampaikan buat teman-teman. Banyak sebenarnya kalau kalian belajar, kenapa sih manusia diciptakan itu banyak sekali. Beranak cucu salah satunya, itu yang jadi satu kesukaannya kita ya. Beranak cucu berarti saya harus cari pasangan hidup yang terbaik daripada Tuhan supaya saya beranak cucu memenuhi bumi ini. Ya itu salah satunya benar. Tapi salah satunya begini. Pada waktu Tuhan menciptakan malaikat, salah satunya juga untuk menyembah. Bahkan ada satu malaikat pemuji yang dinamakan Lucifer, bintang timur. Dia adalah malaikat yang begitu indah, begitu luar biasa. Dan diizinkan bahkan kalau saya baca literatur begitu ya, malaikat ini diizinkan untuk sampai bisa melihat Allah. Ini luar biasa sekali. Karena setiap malaikat yang lainnya tidak bisa melihat Allah. Kalau mereka melihat Allah mati. Lucifer saja yang diberikan satu kayak hak khusus lah. Tapi satu kali dia jatuh. Dan akhirnya Lucifer ini dibuang. Yang tadi saya bilang, sebelum kita doa, saya sampaikan bahwa kalau malaikat berdosa, berbuat salah, dia dibuang. Tapi kalau kita beda, kita dicari Tuhan. Kita dicari Tuhan. Apapun dosamu Tuhan terus cari kalian untuk kembali kepada Dia. Setelah malaikat jatuh, Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan tidak ingin hal yang sama terulang kembali. Jadi Tuhan ciptakan manusia salah satunya adalah untuk poin yang pertama catat, untuk menyembah. Tuhan ciptakan manusia itu untuk menyembah. Bukan berarti Tuhan tuh kayak gila penyembahan, maniak untuk disembah, bukan demikian. Tapi berbicara tentang kita ini respect, kita ini hormat, kita ini kagum. Sama seperti kita punya orang tua. Mungkin secara pengetahuan kita mungkin lebih hebat sekarang tanda kutip ya daripada orang tua kita. Karena mungkin kita belajar dari sekolah yang terbaik, dari YouTube dan lain sebagainya. Kita dapatnya satu ilmu yang luar biasa. Dan kita mungkin saat ini merasa bahwa papaku ini kuno. Tapi mau enggak mau kan kita enggak bisa meremehkan orang tua kita kan. Papa ikutin aku ya. Sudah percaya aku. Ya enggak bisa begitu juga. Kita tetap harus respect dengan orang tua kita. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan itu bukan gila untuk disembah, tidak. Tapi ini bukti wujud respect kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mau, yang paling penting adalah begini. Tuhan mau dia itu bersekutu dengan kita. Adam dan Hawa diciptakan, dia pingin pada waktu Adam dan Hawa waktu lagi jalan ngobrol-ngobrol dengan Bapa. Ini binatang yang lehernya panjang, enak dikasih nama apa ya? Kalau rusa kok kurang keren. Oh jerapah mungkin. Panjang gitu ya, jerapah. Mungkin begitu dia ngobrol, ya bagus, namanya bagus.
Ketemu lagi yang telinganya lebar sekali. Kasih nama gajah dan lain sebagainya. Tuhan suka bersekutu dengan Adam dan Hawa ciptaannya. Karena dia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan. Dan kalau kita belajar sama-sama ya, kata penyembahan, sembah, penyembahan itu dari asal kata, dari bahasa aslinya proskuneo. Yang artinya kiss, mencium. Ada relasi, enggak mungkin kan kita, contoh nih, kita ketemu tukang bakso, kita lagi beli bakso, tahu-tahu wah baksonya enak, makasih Pak ya, kita cium tukang baksonya. Kan enggak mungkin ketemu orang cium sana cium sini, kan enggak mungkin, apalagi di masa pandemi begini. Udah enggak mungkin kita mau cipika-cipik itu udah enggak mungkin kan. Kecuali sama keluarga doang. Bahkan sama keluarga pun, contoh kalau kapan hari gitu ya, waktu saya dari luar kota, tahan diri dulu. Rapid dulu, habis rapid baru oke, negatif, baru bisa peluk lagi, bisa cium lagi. Kalau enggak juga takut kan kalau mendadak positif nih, positif corona, COVID-19. Cipika-cipiki anak tertular. Sama halnya dengan Tuhan, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan mau. Bahkan ini juga manusia butuhkan, adalah kita menyembah Tuhan, ada hubungan yang manis antara kita dengan Tuhan, dengan pencipta kita. Saya kemarin sempat lihat begini, lihat ada satu kisah-kisah kejadian-kejadian yang ada di Kalimantan, sempat ada kerusuhan dan lain sebagainya begitu kan. Ada satu pemimpin panglima, dibilangnya begitu ya di Kalimantan, saya tidak perlu sebutkan namanya, cukup terkenal di Kalimantan, satu panglima ini. Dan dia tidak, dia tuh banyak kalau berdoa itu kepada alam. Jadi sebenarnya sudah dari awalnya manusia diciptakan itu untuk menyembah. Cuma karena kurangnya pengetahuan, terkadang orang-orang yang belum diberikan pemahaman, mereka menyembahnya kepada gunung-gunung, betul ya? Kepada gunung-gunung, pohon pun juga disembah. Kalau kita nonton film, ada film zaman dulu sekali gitu waktu saya masih kecil, pesawat terbang gitu kan, masuk ke daerah Afrika, dia lihat, wih itu apa, itu Tuhan, dia langsung sembah pesawat terbang. Karena dia merasa kayak ini enggak ada di tempat saya, enggak ada. Ini sesuatu yang ajaib, oh ini Tuhan. Sudah dasarnya manusia didesain untuk menyembah, udah titik itu. Sebab persoalannya adalah kita menyembah kepada siapa? Benda mati atau kepada Allah yang hidup. Dan bersyukurlah kita, ini kerennya Tuhan kita, Tuhan Yesus ya. Bedanya Tuhannya kita dengan Tuhan-Tuhan yang lain itu apa? Begini, kalau kita, Tuhannya kita itu enaknya begini, kita percaya kepada Dia, bukan cuma tidak binasa, itu satu berkat yang luar biasa bagi saya. Berkat keselamatan itu adalah mujizat yang termahal. Bukan kesembuhan bagi saya, tapi keselamatan. Keselamatan jiwa kita, jaminan hidup yang kekal. Tapi satu kebanggaan saya waktu saya kenal Tuhan Yesus adalah begini. Di dalam Yohanes 1, kita diberi kuasa, kita diizinkan untuk menjadi anak. Kita boleh menyebut Tuhan kita itu Bapa. Keren kan? Ada hubungan yang manis antara kita dengan Tuhan. Kita bisa panggil dia itu Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Hubungan yang begitu indah. Tidak mungkin Tuhan itu tidak mungkin Bapa itu mencelakakan anaknya, tidak mungkin. Kalau Bapa yang waras gitu ya. Bapa yang benar-benar fungsi Bapa itu betul, baik. Maka tidak mungkin Bapa itu menelantarkan anaknya. Tidak mungkin Bapa itu mencelakakan anaknya, itu tidak mungkin. Kecuali Bapa yang sudah mungkin udah pemikirannya udah rusak dan lain sebagainya. Kita diberikan kesempatan, kepercayaan seperti itu. Kita jadi anak Tuhan. Hubungan. Kalau proskuneo itu malah saya sempat baca literatur juga dikatakan begini. Itu sama seperti kayak anjing jilat tangan tuannya. Manis sekali ya. Makanya salah satu binatang yang boleh dibilang menggambarkan hubungan yang paling dekat antara ciptaan manusia dengan Tuhan itu adalah, maaf ya, anjing. Luar biasa, tapi jangan dimakan ya. Anjing jangan dimakan.
pada waktu tuan pulang gitu ya, tuannya pulang. Saya tuh dulu punya anjing, sekarang sudah enggak ada karena udah enggak ada, enggak sempat, enggak terlalu punya banyak waktu jadi kasihan anjingnya gitu ya. Wah, kalau waktu dulu masih punya anjing, waktu masih di Surabaya begitu, tiap kali saya pulang, naik motor aja gitu ya, bunyi motornya tuh dia bisa peka loh. Pernah punya anjing enggak? Ada yang merasakan gitu enggak? Waktu kita baru pulang naik motor atau naik mobil, gerengnya tuh udah beda, gereng gitu. Dek, matiin mesin. Langkah kakinya kita, anjing itu udah langsung tahu. Dia langsung udah siap di depan pintu. Kita buka pintu sudah ada anjing di situ. Anjing saya dulu namanya ada yang Molly, ada yang Pleki, macam-macam lah. Itu ekornya udah goyang-goyang. Dan waktu duduk begitu, baru duduk atau belum duduk kadang kaki itu udah dijilat-jilat. Ada hubungan yang dekat. Ini yang Tuhan rindukan. Army of God. Kalau hari ini kita mulai jauh daripada Tuhan, ini waktunya kita kembali kepada Dia. Tuhan sudah menantikan kalian. Ingat Tuhan tidak pernah buang kalian. Tuhan sayang sama kalian. Amin. Yang kedua, yang pertama tadi kita diciptakan, kita didesain sama Tuhan. Itu adalah untuk menyembah. Yang kedua adalah kita menjadi representatif daripada Yesus. Kita menjadi gambaran daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau Yesus ada di dunia ini, waktu dia 2000 tahun yang lalu dia hadir dari seorang perawan yang bernama Maria. Di mana dia mengandung daripada buah Roh Kudus. Yesus muncul. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk berbuat onar. Tapi dia datang untuk berbuat baik. Dia datang untuk memberikan kasihnya. Dia datang untuk menyembuhkan yang sakit. Dia datang untuk berbuat baik kepada semua orang. Dia datang untuk memberikan pengampunan buat orang-orang yang merasa tertuduh dan lain sebagainya. Dan sudah selayaknya kita juga demikian. Sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya di dalam Dia. Kita harus menggambarkan Yesus di tempat ini, di dunia ini, dimanapun kita berada. Kalau kita mau menggambarkan Yesus ya, perhatikan. Bukan cuman di gereja. Bukan cuman di dalam CG. Bukan pada waktu kita ketemu dengan teman-teman Kristen kita, anak-anak Tuhan, kita menggambarkan atau mencerminkan Yesus. No. Bukan cuman itu. Tapi dimanapun kita berada, ada atau tidak ada pemimpin rohani kita, ada atau tidak ada orang-orang Kristen di sekeliling kita tetap harus merepresentasikan Tuhan. Bahkan di tempat-tempat tersembunyi kita harus merepresentasikan Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 berkata begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan, baik ada orang, tidak ada orang, kita lakukan untuk Tuhan. Di tempat tersembunyi, kita lakukan hidup yang benar, yang baik. Bukan cuma lagi rame kita di gereja, kita hidup kudus, hidup benar. Tapi pada waktu di kamar tidur, kita melakukan hal-hal yang berdosa. Kita menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah. Bahkan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Tidak boleh demikian, kita harus jadi pribadi yang sama. Pada waktu kita melakukan aktivitas baik di sekolah, kerja, bahkan kita melayani harus penuh dengan yang namanya integritas. Ada yang lihat ataupun tidak ada yang lihat, kita tetap berbuat baik. Kita tetap jadi pribadi yang sama. Itu yang Tuhan rindukan. Itu yang Tuhan mau. Bukan kita melayani, kita berbuat baik itu pada waktu banyak orang. Mudah sekali kawan, itu yang namanya pencitraan. Kalau zaman sekarang kita ngomongnya apa? Pansos gitu ya. Panjat sosial. Supaya kalau kita punya IG kita supaya followernya bertambah. Yang lagi in kan salah satunya kasusnya Dayana, betul ya? Tahu ya Dayana? Tahu? Enggak tahu ya? Enggak tahu kalian? Ya, saya lebih update daripada kalian. Dayana gara-gara siapa? Naki dengan Dayana ketemu di satu platform medsos. Mendadak si Dayana ini viral. Wah, followernya bertambah. Terus tahu-tahu singkat cerita ada konflik dan Dayana mengeluarkan kata-kata yang kurang enak
kepada Naki dan akhirnya tidak butuh follower daripada Indonesia dan lain sebagainya. Singkat cerita langsung dihantam sama netizen-netizennya Indonesia. Ya ini juga tidak boleh ya, tidak boleh demikian ya. Kita harus hati-hati juga gunakan jari kita. Tidak perlu ikut hal yang tidak benar. Kembali lagi, waktu kita bekerja, sekolah, melayani. Kembali lagi Alkitab bilang Kolose 3:23, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Bukan untuk dilihat manusia. Kalaupun dapat pujian, ya kita kembalikan kepada Tuhan. Makanya orang Kristen jangan kaget ya. Orang Kristen seringkali kalau wah luar biasa kamu ya. Jawabannya apa? Puji Tuhan. Kita kembalikan segala pujian itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena kita tahu kita nothing tanpa Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Cuma karena Dia kita diberikan satu kepercayaan. Dijadikan rekan oleh Tuhan. Diberikan satu berkat-berkat kepemimpinan dan lain sebagainya. Tuhan sayang sama kita. Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan terus rindukan anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang selalu dibawa Tuhan naik. Sama seperti Tuhan bangga-banggakan Ayub. Tuhan juga mau bangga-banggakan kalian semuanya. Iblis, kau lihat anakku yang bernama Ayub dibanggakan. Kita juga harus jadi pribadi yang sama. Ya, saya teringat begini, satu kali saya dengan teman saya, dengan anak-anak rohani yang ada di pelayanan saya sebelumnya di kota Ambon pada waktu itu. Itu malam-malam kalau kita ini mau KKR gitu ya. Kita ini seringkali kalau pasang baliho sendiri. Jadi tidak pakai orang. Manjat kalau tinggi-tinggi ya udah kita manjat sama-sama. Jadi saya pun juga turun. Satu kali itu malam-malam jadi jam berapa ya? Mungkin jam subuh kalau tidak salah ya. Jam 12 ke atas saya lupa. Terus yang pasang baliho itu cuma saya dengan satu anak-anak AOG yang di sana di Ambon. Kita naik itu kita pasang. Berdua tidak ada yang lihat. Beneran kita noleh belakang itu tidak ada satupun orang yang lihat. Tidak ada satupun manusia. Kita panjat. Dan tahu enggak saya bilang sama dia begini. Bro, tahu enggak? Hal-hal yang begini ini yang Tuhan perhatikan. Waktu kita melayani, waktu kita pasang baliho ini. Tidak ada satupun orang yang lihat. Apakah kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan? Dan kalau hatimu benar, kita tetap melayani dengan sukacita. Tahu enggak? Tuhan ini bangga dengan kita. Terutama buat kamu saya bilang begitu kan. Karena saya memberikan satu value buat dia. Supaya dia sadar. Kadang-kadang begitu kan. Kadang-kadang kalau pelayanan. Kita bisa kayak gesekan. Enggak adil. Kenapa dia diam saja. Dia nganggur dan lain sebagainya. Dia duduk-duduk. Aku yang angkat-angkat dan lain sebagainya. Kan seringkali begitu kan. Kita ini kayak apa namanya. Tidak terima begitu kan. Kalau ada rekan pelayanan kita itu nganggur. Ya sudahlah, biarin saja. Kalau dia tidak mau bantu melayani, ya sudahlah. Yang penting hati kita tetap benar. Kita melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar. Itu yang Tuhan mau. Tidak usah hitung-hitungan. Ada atau tidak ada orang, tetap lakukan yang terbaik. Biar hidup kita merepresentasikan Tuhan Yesus kita. Amin, amin. Saya ada satu ilustrasi buat teman-teman semuanya. Ini hal-hal yang sederhana. Kita harus tahu bahwa we are nothing without Jesus. Kita tidak bisa apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kalau tanpa Tuhan. Maka dari itu kita butuh sekali Yesus. Perhatikan ya, perhatikan. Ini bukan kotak ajaib, tapi ini dari teman-teman dari kreatif gitu ya. Sudah menyediakan satu ini apa? Ini bukan makanan juga ya. Oke. Ada beberapa glove, sarung tangan. Lihat, ini sarung tangan yang ya oke, bagus, ya dibilang mahal. Saya juga kurang tahu harganya berapa ya. Ini sarung tangan ini kalau ditaruh saja di sini, dia akan menjadi sarung tangan biasa. Coba perhatikan. Dia akan menjadi sarung tangan biasa saja. Kalau tidak digunakan, dia menjadi sarung tangannya biasa. Sekalipun harganya jutaan, dia tetap akan jadi sarung tangan yang biasa. Sarung tangan ini kalau saya suruh nih ya. Sarung tangan, angkat jari-jarimu, angkat Alkitab di sebelah kananmu. Ayo cepat.
Enggak bergerak. Mungkin dia kurang motivasi ya. Bro, ayo mulai angkat jari-jarimu, naikkan ke Alkitab. Ayo semangat. Enggak bergerak. Perlu training mungkin ya, perlu training. Coba ya. Perlu dilatih dulu. Jadi begini bro, angkat kelingkingnya dulu, terus jari manis dan semuanya, mulai angkat. Oke, bisa? Balik. Sudah? Lakukan. Tak bergerak dia. Mungkin begini, dia butuh baper ya. Mungkin anak ini sarung tangan ini dia baper nih. Dia butuh teman-teman mungkin ya. Dia butuh support. Dia butuh komunitas. Dia butuh yang namanya CG. Contoh ya, ini contoh. Dia panggil sama bro, datang. Wah datang. Si belang-belang datang. Saudaranya datang juga. Satu CG nih, satu komunitas. Belang-belang juga ada. Berdoa dulu. 2-3 orang berkumpul, berdoa. Maka dia akan lakukan sesuatu. Oke? Coba sekarang bergerak lagi. Coba angkat jari-jarinya. Coba angkat. Tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu pula dengan hidupnya kita. We are nothing. Kalau tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa apa-apa. Trust me. Jangan andalkan pengalamanmu. Pengetahuan merasa kalian hebat. Dan Anda tinggalkan Tuhan. Anda merasa sekarang sudah pintar nih. Sudah punya masa. Orang-orang yang mengasihi kalian. Orang-orang yang dekat dengan kalian. Kalau tanpa Yesus, semuanya akan diserahkan dan kita tidak menjadi apa-apa. Yang dibutuhkan sarung tangan ini adalah tangan yang hidup ini. Tangan ini. Pada waktu sarung tangan ini, saya kenakan di tangan saya. Maka kalau mau disuruh angkat Alkitab, dia pun juga bisa lakukan. Suruh taruh Alkitab, dia juga bisa lakukan. Karena ada tangan yang hidup itu. Hidup kita juga sama, kita berharga, kita mulia. Bro and sis, hidup kita berharga, hidup kita mulia. Tapi tanpa Yesus kita bukan apa-apa. Tapi kalau ada Yesus di dalam hidupmu, kita akan jadi orang yang penuh dengan kuasa. Katakan amin. Kalau ada Yesus di dalam hidup kita, kita cakap melakukan segala sesuatu. Bersama Yesus, kita jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Coba sekali lagi kita baca di dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita harus sadar di dalam Dia. Di dalam Dia, ada kata di dalam Dia. Kita harus selaras dengan Tuhan. Jikalau Dia di dalam kita dan firman-Nya tinggal di dalam aku. Maka kita jadi pribadi yang berbeda. Kita jadi orang yang diurapi, orang yang penuh dengan kuasa. Katakan amin. Saya bisa minta tolong teman-teman dari PAW bisa maju ke atas panggung. Dan ada satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Dia orang yang muda sekali, pipinya kemerah-merahan. Dia bernama Daud. Coba perhatikan, pada waktu dia memetik kecapinya. Roh jahat yang daripada Saul itu pergi. Bukan bicara tentang alat musiknya. Tapi ada sesuatu yang luar biasa yang lahir daripada Daud. Jadi bukan karena Daud main kecapi. Tapi karena Daud punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Musik itu luar biasa. Musik itu luar biasa. Tapi musik itu akan penuh dengan kuasa. Lagu-lagu akan penuh dengan kuasa. Saat yang menyanyikannya, yang memainkannya itu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Punya hubungan yang intim dengan Dia. Dan pada waktu Daud main kecapi itu, detik itu sebenarnya Daud sedang satu frekuensi dengan Tuhan, dengan sorga. Pada waktu dia memainkan kecapi, dia satu frekuensi dengan sorga. Coba perhatikan, maka sorga pun akan menurunkan pertolongannya, mujizatnya. Buat Daud pada waktu itu. Hingga roh jahat yang daripada Saul itu keluar. Manifestasinya adalah roh jahat itu keluar. Tapi kuncinya adalah apa? Hubungan. Kalau Yesus melayani dengan kuasa, maka gereja pun juga melayani dengan kuasa. Amin.
Gereja itu siapa? Gereja itu kita. Kita pun juga akan dipakai Tuhan untuk melayani dengan yang namanya kuasa. Dan Tuhan mau kita kembali kepadanya, menjadi penyembah dan menjadi representatif daripada Yesus. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita, mendesain kita pada mulanya. Yuk sama-sama kita kembali kepada Yesus. Kita kembali kepada desain kita yang semula. Dan saya closing dengan satu kisah ini. Saya tidak tahu apapun kondisi kalian hari-hari ini. Kalian marah, kecewa dengan keadaan, COVID tidak selesai-selesai, kalian boring. Bahkan kalian jatuh di dalam dosa. Kalian merasa tidak layak, tapi hari ini kita sama-sama belajar. Ada satu kisah yang luar biasa. Ini menembus satu batas penyembahan di bangsa Israel pada waktu itu. Ada seorang pelacur yang datang ke rumah Simon. Dia tidak diundang, dia datang, dia pecahkan buli-buli minyaknya. Yang mahal itu dia sembah Tuhan. Dia seka kaki Yesus dengan rambutnya. Kalian tahu enggak kenapa perempuan ini datang menyembah Tuhan dengan cara yang demikian? Karena perempuan ini pernah mengalami yang dibilang neraka di dalam hidupnya. Dia merasa berdosa, dia merasa tidak layak, dia merasa hidupnya hancur. Tapi Tuhan ampuni, Tuhan terima dia kembali. Sama halnya dengan kita. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk memulihkan kita. Apapun kondisimu, seberapa hancur hidup kalian. Mungkin kalian merasa saat ini ada di dalam neraka itu. It's okay. Just datang. Come to His presence. Datang di dalam hadiratnya. Lepaskan segala ego kita. Sama seperti perempuan ini datang menyembah Tuhan. Dengan segala kerendahan hati. Dia berikan hidupnya untuk kembali lagi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan pada waktu perempuan ini datang di hadapan Tuhan. Yesus cuma datang dan berkata begini. Hai perempuan, dosamu telah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Datang kepadanya, mari sembah Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kiara pakara la pakara maya sikariara pakara nama Yesus. Kami mau cuma datang menyembah Engkau ya Tuhan. Kami tahu kami berharga di hadapan-Mu. Kami tahu kami mulia di hadapan-Mu. Engkau ciptakan kami dengan begitu ajaib, dengan begitu mulia. Engkau ciptakan kami serupa segambar dengan Engkau. Kami jatuh, Tuhan cari kami. Hari ini kalau kalian jatuh, Tuhan cari. Dimanapun kalian berada, di kamar tidurmu. Hari ini Roh Kudus tolong datang dan jamah hidup mereka semuanya. Let's worship Him. Let's worship Him. I'm coming back to your presence. I'm coming back to the heart of worship. Semua tentang-Mu ya Tuhan. Semua tentang Yesus saja. I'm sorry Lord for the things I made it. When it's all about you. It's all about you. Angkat tanganmu, katakan I'm coming back. Oh, kami sembah Kau Tuhan. It's all about you. I'm sorry Lord for the things I made it. When it's all about you. It's all about you. Semuanya datang menyembah Tuhan. Biar hari ini Tuhan disukakan oleh penyembahan kita. It's all about you, Jesus. I'm sorry Lord. Rebeka Yara, maafkan segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. It's all about, katakan it's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Kami rasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Oh, it's all about you.
Sheheni karyara patakan nama Yesus. Sekayara rapatakan nama. Seberapa dalam engkau jatuh di dalam dosa, hari ini Tuhan cari engkau. Tuhan ada di dalam engkau hari ini. Tuhan ada bersama dengan engkau. Dan Tuhan juga rindu untuk kau kembali kepada Dia. Datang apa adanya di hadapan Tuhan. Kalau engkau salah, minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan sayang sama kalian. Sama seperti perempuan ini. Dia datang menyembah Tuhan. Dia tidak peduli lagi statusnya, dirinya. Yang dia pentingkan cuma pribadinya. Biar hari ini, seberapa dalam engkau jatuh. Mungkin hari ini engkau merasa tidak layak untuk terima pengampunan. Tapi tangan Tuhan terbuka untuk membawa engkau kembali kepada Dia. Terima Dia kembali. Datang kepada Dia kembali. Biar hari ini Tuhan pulihkan kalian. Dan bagi semua teman-teman AOG, bukan cuma Tuhan mau pulihkan hidup kalian, tapi Tuhan mau pakai kalian. Tuhan mau pakai generasi kalian. Untuk merepresentasikan keberadaan Tuhan. Pribadi Tuhan. Tuhan pakai kami. Anak-anak muda yang biasa-biasa ini. Tapi kami tahu mungkin kami sama seperti sarung tangan itu ya Tuhan. Kami biasa-biasa, kami polos, kami kurang berpengalaman. Tapi saat ada Yesus, Roh Kudus masuk di dalam hidup kami jadi orang yang luar biasa. Kami jadi anak-anak muda yang cakap melakukan segala sesuatu. Tuhan pakai kami untuk generasi kami. Tuhan pakai kami untuk generasi kami. Urapi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. Bisikan di telinga Tuhan. It's all about you. Biar hari ini Tuhan dengarkan kerinduan kita. It's all about you, Jesus. Ya, air matamu itu berharga. It's all about you. Biar Tuhan yang seka air matamu. Biar Tuhan yang pulihkan hidupmu. It's all about you. Biar Tuhan yang terus mengurapi kalian di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, biar urapan minyak itu tidak pernah berhenti mengalir atas kehidupan anak-anak muda, Army of God. Di Balikpapan, bahkan di Kalimantan, bahkan di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Urapan itu terus mengalir atas kami. Tuhan pakai kami. Tuhan pakai kami. Generasi ini butuh orang-orang, anak-anak Tuhan yang berani berdiri buat bangsanya. Tuhan pakai kami di dalam nama Tuhan Yesus. It's all about you. Tiara pakara lamanya syukur ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. When it's all about you. Sekali lagi katakan it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Arahkan pandanganmu, angkat kedua tanganmu, katakan it's all about you. 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 Yes, it's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Amen. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. It's all about you. One more time, katakan it's all about you.
When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. Yeah, it's all about you, Jesus. Terima kasih ya Tuhan, biar semua kehidupan kami sampai nantinya Tuhan panggil kami di akhir penghujung hidup kami mau pastikan semuanya menceritakan tentang Tuhan saja. Semuanya menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Biar orang melihat kami, orang bisa melihat Yesus. Biar orang melihat kami waktu kami ceritakan tentang siapa itu Yesus. Hati mereka akan tergerak untuk mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Allah yang satu-satunya di dalam hidup mereka. Lidah mereka mengaku, mulut mereka, hati mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih, pakai kami ya Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa ini. Kami mau kembali diurapi, dipakai menjadi saksi dimanapun kami berada. Army of God tidak boleh berdiam diri. Kami mau jadi anak-anak muda yang terus berapi-api untuk melayani Engkau. Urapi kami, pakai kami ya Tuhan. Berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikanlah kami generasi anak panah di bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu serahkan anak-anak muda ke dalam tangan Tuhan. Berkati dan urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dengan suara terbaik kita berkata amin. 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 Haleluya. Haleluya. Anda diberkati semuanya. Haleluya ya. Senang sekali hari ini boleh menceritakan satu kasih Tuhan buat kita semuanya. Dan hari ini juga saya mau sampaikan kita bersyukur. Army of God Balikpapan masuk di usia yang kelima. Masih muda. Tapi kita menjadi anak-anak muda yang terus mau dipakai Tuhan, amin. Dan saya berdoa nih, saya berdoa buat teman-teman AOG yang khususnya yang di Balikpapan ya. Saya berdoa, ini wish saya buat kalian semuanya. Di tahun ini bahkan di tahun-tahun yang akan datang. Kita Army of God menjadi generasi yang membanggakan Tuhan, katakan amin. Kita menjadi anak-anak muda yang membanggakan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita jadi orang-orang yang signifikan. Jadi orang-orang yang ada di posisi atas. Karena kita harus jadi pengaruh. Generasi yang membanggakan Tuhan. Yang berikutnya, kita menjadi generasi yang hidup di dalam kekudusan. Bukan karena terpaksa sekali lagi, karena kita dipilih. Kita bersyukur kita dipilih Tuhan. Maka sudah selayaknya, sewajarnya kita jagain hidup kita untuk tetap takut Tuhan, hidup kudus benar di hadapannya. Dan berikutnya yang terakhir, pastikan ini slogannya Army of God ya. Kita harus menjadi generasi yang terus mengapi-apikan diri di hadapan Tuhan dan sesama kita. Masalah boleh ada, tapi kita tetap punya semangat yang luar biasa. Amin. Jangan biarkan apimu padam, bahkan sampai masa tuamu. Kita tetap menjadi anak-anak muda yang terus berapi-api di hadapan Tuhan. Amin. Dan hari ini kita mau sama-sama, ini lambang saja, kita akan benar-benar merayakan. Kita akan tiup lilin yang sudah ada di depannya kita. Belum kelihatan tapi percayalah sudah ada di depannya kita ya. Nanti dalam hitungan ketiga kita sama-sama akan tiup ya. Siap? 1, 2, 3. Hey. Come on AOG, sama-sama bangkit berdiri, come on. Yeah. Are you ready? Hey. Kalau mau berdiri silakan berdiri. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Yeah. Stop us now to take this city
buat Tuhan kita, haleluya. Oke anak-anak muda, generasi yang diurapi Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa terima kasih buat segala kepercayaan anugerah. Satu privilege ya Tuhan, kami boleh Engkau pilih menjadi anak-anak Tuhan. Kami tahu identitas kami. Kami tahu Tuhan desain kami untuk menjadi seorang penyembah. Engkau desain kami ya Tuhan untuk merepresentasikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Satu kebanggaan kami boleh menjadi anak Tuhan. Satu kebanggaan kami boleh melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan terus pakai kami menjadi alat-alat-Mu. Menjadi terang dimanapun kami berada. Khususnya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Biar terang Kristus nyata atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Army of God. Engkau adalah generasi yang takut akan Tuhan. Engkau adalah generasi yang membanggakan Tuhan. Engkau adalah generasi yang hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Dan Engkau adalah generasi yang terus mengapi-apikan diri untuk melayani Tuhan, menjadi berkat dimanapun kalian berada. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa biar kiranya berkat pengembalaan ini turun atas hidup kalian semuanya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pengurapan daripada Allah Roh Kudus, membuat kita menjadi anak-anak muda yang terus bergairah melayani Tuhan. Menjadi anak-anak muda yang produktif, menjadi anak-anak muda yang akan dipakai Tuhan dengan signifikan. Urapi kami, pakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. God bless you.